Nah, saya mari ajak saudara buka dalam Injil Matius pasal yang ke-24. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 47. Kita baca 3 ayat ini. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat 47. Baik, yang sudah temukan katakan amin. Firman Tuhan berkata gini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Kalau Tuhan bertanya siapakah hamba yang setia dan bijaksana, saya percaya dan saya berdoa Tuhan temukan di tempat ini. Bisa bilang amin lebih keras lagi? Amin. Ya, yang diangkat oleh tuannya, perhatikan, yang setia dan bijaksana, yang, perhatikan kalimat ini, yang diangkat tuannya. Siapa yang pengen diangkat oleh Tuhan? Amin. Saya percaya Alkitab berkata, dia Tuhan yang sanggup mengangkat, baik dari tempat terendah, dia sanggup mengangkat hidup kita. Amin. Dan orang atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Ayat 46. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya, perhatikan, melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ayat 47 terakhir. Aku berkata kepadamu, lihat ini, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi apa saudara? Pengawas segala miliknya. Nah, sebelum saudara saya lanjut bahas, saya mau ajak saudara baca 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Ini tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata gini, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa Rasul Paulus bersyukur? Karena apa saudara? Karena ia menganggap, apa saudara? Aku setia dan apa saudara? Mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Nah saudara, ada satu hal yang penting yang saudara perlu tahu. Nah dengarkan, semua orang pengen diangkat hidupnya oleh Tuhan. Amin. Ada orang yang berkata, Pak, saya dulu cuma karyawan rendahan, Pak. Puji Tuhan, Tuhan angkat hidup saya. Tuhan promosikan saya. Sekarang saya jadi manajer, Pak. Puji Tuhan. Ada orang berkata, Pak, dulu saya ini kerja ikut orang bertahun-tahun, Pak. Tapi puji Tuhan, hari ini Tuhan angkat hidup saya bisa punya usaha sendiri, Pak. Pak, dulu saya kontraktor, Pak. Kerjanya, bukan, rumahnya. Kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana, kontrak sini, Pak. Tapi puji Tuhan, Pak. Tuhan berkati saya, Tuhan angkat hidup saya. Hari ini saya punya rumah, bahkan lebih daripada 1 mungkin ya. Katakan amin. Amin. Dulu, Pak, saya, Pak, di mana-mana, Pak. Waduh, susah hidup saya, Pak. Di mana-mana susah hidup saya, Pak. Tapi dengarkan baik, mungkin hari ini engkau berkata, saya berharap Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tuhan pulihkan usaha saya, sehingga saya nggak lagi susah, Pak. Tapi saya malah memberkati orang lain. Katakan amin. Nah dengarkan baik, ternyata Tuhan sanggup mengangkat kita. Katakan amin. Tuhan sanggup mengubah yang miskin jadi kaya. Nggak ada yang amin. Kasih salam kanan kiri mau bilang ini. Tuhan sanggup ubah yang miskin jadi kaya. Ada ayatnya loh. Ya kan? Ada lagunya lagi. Amin. Tuhan mengubah. Ayo sama-sama. Tuhan mengubah. Amin. Kasih lihat kanan kiri mau bilang ini. Ternyata aku duduk di sampingnya calon orang kaya. Bisa bilang amin. Ternyata aku duduk di samping calon orang kaya. Wih, luar biasa. Saudara percaya Tuhan bisa ubah hidup kita? Amin. Dan saya berdoa hari ini betul-betul Tuhan ubah hidup kita. Tapi Alkitab bilang begini. Ternyata begini, ada 2 hal yang selalu kait-mengait, yaitu kesetiaan dan kepercayaan. Kalau saudara baca ayat ini, berbahagialah hamba yang setia, lalu Tuhan percayakan, amin, menjadi atasan. Ya, bahkan kalau saudara baca juga Rasul Paulus berkata, kenapa Rasul Paulus bisa dipercaya Tuhan begitu luar biasa? Karena Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan menganggap
Rasul Paulus itu setia. Karena itu saya percaya begini, antara setia dan kepercayaan dan dipercaya tidak bisa dipisahkan. Katakan amin. Kalau saudara misalnya hari ini, Pak, saya jadi orang kepercayaan bos. Saya beritahu bos tidak mudah mempercaya bawahannya, kecuali dia bisa melihat bahwa bawahannya itu setia lebih dulu. Amin. Ada beberapa suami mengeluh berkata, kenapa ya Pak ya, istri saya kok nggak bisa percaya sama saya. Saya beritahu, kalau saudara mau dipercaya istri, jadilah suami yang apa saudara? Setia. Jangan salahkan istrimu. Istrimu nggak percaya sama kamu. Bagaimana nggak percaya? 3 kali selingkuh, 5 kali gak pulang-pulang. Lebaran biro kali gak pulang-pulang. Bisa bilang amin? Ibu-ibu berkata begini, Pak, saya kok nggak dipercaya suami saya pegang duit ya. Suami saya kalau sama duit, Pak, begini Pak. Dia nggak bisa percaya saya pegang duit. Lah saya beritahu, Alkitab bilang dengan jelas, kalau saudara mau dipercaya, tunjukkan dulu, apa saudara? Kesetiaan. Bisa bilang amin? Karena itu, dengarkan baik. Setiap orang yang hari ini dipercaya, saya percaya dia sudah melewati fase yang namanya lulus uji kesetiaan. Nggak ada yang amin loh. Amin. Setiap hari ini orang yang dipercaya, saya percaya dia berhasil melewati ujian kesetiaan. Amin. Bahkan kalau saudara baca, lihat Injil Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya 23. Lihat, Yesus berkata begini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, perhatikan ini, banyak orang, apa saudara? Percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Lalu ayat 24. Tetapi, ini nggak enak ini. Baca sama-sama. Yesus sendiri, apa saudara? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka? Karena ia mengenal hati, mengenal mereka semua. Ayat 25, lihat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Perhatikan ayat 23. Dengarkan baik. Untuk orang bisa menjadi percaya, Alkitab bilang karena mereka melihat tanda-tanda, mereka lihat mujizat Tuhan. Katakan amin. Dan saya mau tanya kepada saudara, saudara hari ini adalah orang percaya? Bisa bilang amin? Saudara orang percaya? Amin. Dengarkan baik, ternyata percaya aja, dengarkan baik, tidak bisa membuat engkau dipercaya Tuhan. Ayatnya dengan jelas kan? Ketika engkau percaya Tuhan, dengarkan baik, tidak pernah bisa membuat engkau dipercaya Tuhan. Saya kasih contoh, sama-sama bilang ini cuma contoh. Ayo saudara bilang sama-sama, ini cuma contoh. Ya, saya perlu garis bawah ini cuma contoh. Seandainya, andai kata, saya berkata hari ini, saudara-saudara, saya punya uang nggak banyak, cuma 50 miliar. Pak Wempi percaya nggak? Saya punya uang 50 miliar. Amin. Saudara percaya? Siapa yang percaya bahwa saya punya uang 50 miliar? Kalau nggak percaya, dengarkan baik. Saya percaya, ya. Ada orang-orang kaya punya uang banyak. Saya bisa percaya kalau dia pasti punya uang sedikitnya 50 miliar. Betul nggak? Tapi apakah dengan saya percaya bahwa orang itu punya uang 50 miliar, apakah dengan saya berkata saya percaya bahwa Bapak pasti punya uang, apakah itu bisa membuat lalu orang itu percaya nitip uang 1 miliar sama saya? Saya ulangi, saya bisa percaya hari ini Pak Wempi punya uang 5 miliar. Tapi itu tidak pernah menjadikan saya belum tentu dipercaya Pak Wempi dititipin uang 1 miliar. Amin. Karena untuk orang bisa dipercaya, dengarkan baik ini,
perlu yang namanya ujian kesetiaan. Karena itu banyak orang berkata gini, Pak saya sudah percaya Tuhan ya, kenapa berkat saya nggak naik-naik? Pak saya sudah percaya Tuhan Pak, kenapa ya saya kok hidup saya kayak gini terus Pak, padahal saya sudah percaya loh Pak. Dengarkan baik, percaya tidak pernah cukup untuk membuat saudara dipercaya Tuhan. Bisa bilang amin? Yang membuat kita dipercaya Tuhan, dengarkan baik, kesetiaan. Ada anak-anak bilang gini, kenapa ya saya nggak bisa dipercaya orang tua saya? Simple. Kalau engkau mau dipercaya oleh orang tuamu, tunjukkan kesetiaanmu. Amin. Kenapa ya? Saya selalu dilarang-larang sama orang tua saya pergi kemana-mana. Nggak boleh, nggak boleh. Orang tua loh nggak percaya sama saya. Selidik punya selidik, orang tua akan berkata, lah pernah tak percaya sekali, nggak setia dengan kepercayaan. Biasanya kemudian orang apa saudara? Nggak percaya lagi. Amin? Bisa bilang amin? Ada banyak juga orang tua berkata begini, kenapa ya anak saya sendiri aja nggak percaya sama saya? Anak loh nggak percaya sama orang tua, ada nggak? Ada. Banyak atau ada? Banyak. Anak sendiri nggak bisa percaya sama orang tua. Bahkan anak lebih percaya orang lain daripada orang tua. Aneh kan? Itu kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena dengarkan baik, untuk bisa dipercaya perlu menunjukkan kesetiaan. Ada banyak orang tua tidak setia terhadap anaknya. Artinya gini, anaknya nggak diurus. Bisa bilang amin? Tapi saya tahu di sini semua ngurus anaknya dengan baik. Makanya anaknya gemuk-gemuk dan sehat-sehat. Luar biasa. Amin. Bisa bilang amin? Karena dimakanin terus. Amin. Karena itu tanpa sadar saya kasih tahu, kita ini orang tua, saya orang tua, seringkali tanpa sadar kita mudah obral janji. Ya. Nanti nyo ya, kalau ini tak beli no ini. Saya punya anak saudara yang sangat, kalau saya bilang sesuatu sama dia, dia mesti tanya, papi janji gak? Kalau saya bilang ini, Melvin, Kristo nanti ya papi beliin ini, mereka langsung balik tanya, papi janji gak? Dia bisa tanya gitu, papi janji gak? Kenapa sah? Karena begitu saya bilang, papi janji, besok dia akan ngomong, loh papi udah janji loh, papi udah janji loh, papi udah janji. Karena itu untuk anak saya sendiri, saya nggak berani bilang sesuatu janji kalau betul-betul saya yakin saya akan belikan. Karena kita ini gampang, kita pikir cacili, arek cili, gampang dibujui. Gampang dibujui. Umurnya piro sih? Gampang dibujui dia. Dia juga ngerti lah kita orang tuanya. Orang tua bujuk-bujuk titik, enggak apa-apa. Dan saya kasih tahu, itu yang membuat anak-anak kita kehilangan kepercayaan kepada orang tuanya. Makanya banyak anak bilang, kalau kamu dengar papi ngomong, gak usah didengar no. Pagi dele, sore udah tempe. Wes, gak usah didengar no, gak usah didengar no. Makanya banyak orang tua kehilangan wibawa di depan anaknya. Banyak, kenapa saudara? Karena dengarkan baik. Karena untuk bisa dipercaya, saudara harus tunjukkan yang namanya kesetiaan. Ada orang suaminya pergi bolak-balik ditelepon sama istrinya. Saya tanya, loh kenapa setiap 5 menit? Ting! Buka, dek mana? Ting! Sama siapa? Ting! Lagi ngapain? Ting! Kapan pulang? Ting! BBM bunyi terus. Diping-ping bola-balik, apalagi kalau udah dijawab, diping 100 kali. Ping, 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 ping. Sampai hang, saudara. Karena BB-nya hang. Saya bersyukur istri saya percaya sama saya. Saya kemana-mana, tidak pernah ditelepon ditanyain. Ditelepon ditanyain kalau saya terlambat pulang dalam artian begini. Dia cemas. Kok belum pulang, Pi? Sudah jam segini. Saya pernah besok jemaat pulangnya tengah malam, saudara ya. Karena menemani nunggu kamar, saudara, di ICU, di UGD,
nunggu kamar. Jadi saya nungguin sampai malam, sampai ngobrol. Nggak ada kamar, saudara. Ya, saudara tahu? Istri saya telepon malam. Jam segini belum pulang. Khawatir kan? Sudah tengah malam kok suaminya belum pulang. Ya, tapi ada juga istri cuek banget. Mau pulang kek, mau nggak pulang karepmu. Ada juga yang model gitu, mau pulang kek. Yang penting di BBM, udah transfer belum? Ah, ada model istri kayak gitu. Dia nggak pernah nanya kapan pulang, dia nanya cuma udah transfer belum? Ah, lelo ya. Tapi di sini nggak ada. Katakan amin. Ya 1-2 paling ada lah. Nah, dengarkan baik. Ternyata untuk bisa dipercaya perlu tunjukkan kesetiaan. Karena itu kalau saudara nggak dipercaya orang, jangan marah-marah. Amin. Jangan ngamuk. Dia lo nggak percaya sama aku. Loh, mudah saudara, mudah. Kalau saudara mau dipercaya, tunjukkan kesetiaanmu. Amin. Yang datang suami istri bilang begini, kamu harus percaya sama aku karena aku setia. Haleluya. Katakan amin. Amin. Nggak ada yang jabat tangan karena saya tahu banyak yang enggak. Just kidding, saudara. Saya hanya bercanda. Saya tahu di sini semua baik-baik dan rukun-rukun. Saya bilang begitu ya nggak ada yang amin. Di sini baik-baik dan rukun-rukun. Puji Tuhan. Nah, saya beritahu kepada saudara, sekarang apa itu kesetiaan? Apa itu kesetiaan? Nah, orang itu berpikir, dengarkan baik. Cara dunia berpikir, kesetiaan itu adalah seperti kita. Artinya begini, ya sudah saya setia, saya datang dengan setia, ya saya hidup dengan setia, ya udah saya setia. Ada orang berkata, Pak, itu loh, itu jemaat setia, ya. Tidak pernah absen datang ke gereja, bahkan tempat duduknya pun nggak pernah pindah. Di gereja itu memang kadang-kadang begitu. Kalau ada tempat duduk favorit, biasanya nggak tahu pindah di situ. Bahkan ada yang jengkel. Begitu datang, loh tempat duduk udah dipakai orang. Loh ya apa sih orang nggak ngerti itu kan aku sudah setiap hari di situ. Kenapa sih dia dudukin? Nggak ngerti, ini tempat duduk udah tak cup, udah tak omongin Pak Ferli loh. Udah dicup kok didudukin ya kan? Tapi di sini nggak ada. Katakan amin. Nah, dengarkan baik. Orang bilang setia itu kadang-kadang orang cuma berpikir begini. Ya udah saya dengan setia hadir, datang setia. Tapi saya beritahu kepada saudara, ternyata menurut Tuhan tentang kesetiaan bukan hanya sekedar datang dan hadir. Bukan. Nah, saya unjukkan kepada saudara. Mari buka dalam Injil Matius pasal 25. Injil Matius pasal 25. Lihat ayat 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba berapa saudara? 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun demikian. Berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lihat ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia berkat dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Apa saudara? Aku telah memperoleh apa saudara? Laba 5 talenta. Maka jawab tuannya, maka kata tuannya itu kepadanya. Apa katanya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lihat ini. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Lihat ini. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sekarang kita langsung lompat. Lihat ayat 27. Ini yang punya 1 talenta. 27. Karena itu sudah seharusnya kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan apa saudara? Bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu.
Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi kelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, perhatikan apa saudara, akan diambil. Lihat ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana terdapat apa saudara? Ratap dan kertak gigi. Nah lihat baik-baik, Alkitab bilang ada 3 hamba yang diberi kepercayaan. Satu diberi 5, satu diberi 2, yang satunya diberi 1. Yang 5 laba untung 5. Yang 2 untung 2. Yang 1 tetap 1. Ya, tetap 1. Nah lihat baik-baik, yang untung 5 dan untung 2, Tuannya bilang begini, engkau hamba yang baik dan setia. Yang baik dan setia. Lalu Alkitab bilang begini, karena engkau setia perkara kecil, aku akan berikan kamu tanggung jawab, dipercaya hal yang lebih besar. Tapi yang satu, dikembaliin 1, Tuhan tidak pernah berkata, kamu hamba yang setia, betul-betul setia. Dari dulu 1 sampai selamanya 1. Tuhan tidak bilang gitu. Bahkan yang 1 tetap 1, Tuhan bilang dia apa saudara? Jahat dan malas. 1 tetap 1. Nah saya mau beritahu saudara, dengarkan. 1 tetap 1. Tidak ada yang berubah. Tuhan tidak pernah bilang orang yang tidak berubah itu setia. Enggak pernah. Alkitab justru bilang orang yang tidak pernah berubah 1 tetap 1. Meskipun 1 tetap 1 Tuhan tidak dirugikan. Betul enggak? Tapi Tuhan tidak pernah bilang orang yang punya 1 tetap 1 engkau setia menjaga 1 ini. Enggak. Tapi Tuhan bilang yang 1 tetap 1 dibilangin jahat dan malas. Saya beritahu kepada saudara, ada orang sekian puluh tahun ke gereja, 1 tetap 1. Gak pernah ada untung, ada kemajuan yang dia berikan pada Tuhan. Kadang-kadang kita bilang begini, lumayan loh Pak, saya udah setia bertahun-tahun ke gereja. Tapi dengarkan, ukuran kesetiaan Tuhan bukan hanya 1 tetap 1. Ukuran kesetiaan Tuhan itu adalah kalau dipercaya 1 harus tambah 1. Bisa bilang amin. Kalau dipercaya 5 harus tambah 5. Itu ukuran kepercayaan, itu ukuran setia Tuhan. Nah banyak orang berpikir kalau saya sudah datang ke gereja duduk diam dengar 5D. Duduk diam dengar, dengkur titik-titik. D-nya itu dengkur, terus D-nya apa satu? Delongop. Duduk, diam, dengar. Nggak tahu, tapi saya setia Pak. Meskipun saya sedikit agak tidur di gereja Pak. Tapi saya setia. Makanya sampai selama-lamanya Pak, saya setia. Loh, saya kasih tahu kepada saudara, ukuran kesetiaan Tuhan itu beda dengan ukuran kesetiaan kita. Bahkan kesetiaan Tuhan ukurannya beda dengan ukuran kesetiaan saya. Bagi saya akan menganggap jemaat setia kalau dia datang rutin aja tiap minggu. Bulan 5 gereja kita akan ulang tahun yang ke-6. Kalau ada orang yang sudah 6 tahun bareng-bareng, 5 tahun bareng-bareng kita, saya bisa bilang begini, ini loh jemaat setia. Betul nggak? 3 tahun bareng-bareng, saya bisa ngomong, ini loh jemaat setia. Amin. Tapi Tuhan belum tentu. Makanya kalau saudara baca tadi dalam 1 Timotius 1 ayat 12, bukan anggapan perhatikan anggapan Tuhan itu loh, ya. Karena Tuhan menganggap aku setia, bukan aku menganggap diriku setia, bukan pendeta menganggap diriku setia, bukan Tuhan. Dan dengarkan baik, ukuran Tuhan kesetiaan itu tidak sama dengan kita. Ukuran kesetiaan Tuhan harus ada peningkatan. Katakan amin. Ada orang dari dulu rajin ke gereja, tapi tetap jadi jemaat. Dengarkan baik.
Dengarkan baik. Ukuran kesetiaan bukan selamanya. Pak, saya sudah 50 tahun jadi jemaat. Ngapain aja di gereja? Ya iya datang gereja. Pelayanan enggak, jadi jemaat. 50 tahun. Itu sama dengan satu tetap satu. Dan kita GR, Tuhan, kembali satu Tuhan. Tuhan enggak bilang, Ciami kamu ya, kamu mampu menjaga, mempertahankan. Susah loh orang mempertahankan 50 tahun jadi jemaat, tidak ngapa-ngapain. Angel loh, angel. Apa Tuhan muji gitu? Kalau saudara baca Alkitab, jelas Tuhan tidak pernah bilang begitu. Tuhan bilang, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Karena itu dengarkan baik. Saya berdoa hari ini, tidak ada hamba yang jahat dan malas tempat ini. Kalau saudara berkata, Pak saya udah 3 tahun jadi jemaat. Kenapa tidak tahun yang keempat? Saudara berkata, saya mau maju selangkah Pak. Kasih untung sama Tuhan. Bisa bilang amin? Saya dipercaya 1, untung 1. Lumayan Pak, untung 1. Apalagi saudara kasih dipercaya 1, untungnya 5. Tuhan percayakan lebih banyak hal. Saudara tahu saya punya teman Pak Yamin itu yang khotbah di sini ya. Ya. Saudara tahu saya kenal beliau itu udah cukup lama. Saya pertama kenal dia disuruh doa aja gemeteran. Disuruh doa. Sekarang kalau saudara lihat dia khotbah lancar banget, bisa guyonan lagi ya. Lancar khotbah. Saudara tahu kenapa saudara? Ketika begini. Ketika pertama kali dia datang di gereja, dia beberapa datang ke gereja, lalu kemudian gembala sidang kami waktu itu nawari, Pak jadi usher ya. Jadi usher. Saudara tahu usher? User. Tulisannya user. Usher. Di depan itu loh yang shalom, puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Saudara jangan pandang enteng loh, usher. Itu kalau jemaatnya sedikit, shalom, entek jemaatnya. 20. Kalau jemaat 1000, shalom puji Tuhan, shalom puji Tuhan. Pulang gak pijitan gini. Kaku semua. Saudara mesti totok wajah di dalam untuk memperbaiki. Kalau jemaat masih dikit, shalom. Kita kan jemaatnya dikit, shalom. Karena itu setialah masih jemaat dikit. Amin. Kalau jemaat 1000, saudara asyir berdiri depan, shalom. Shalom. Kalau nggak pijetan di tangan. Dan saudara tahu setiap orang itu punya cara jabat tangan berbeda loh. Jemaat itu ada ujung jarinya toh. Shalom. Ada yang shalom. Gimana kapan? Macam-macam loh. Ya kan? Macam-macam. Ada yang belum lagi kasar halusnya. Ada yang kasar, ada yang halus banget ya. Saya nggak bicara soal ini kasar atau enggak. Ini saya cuma cerita macam-macam jemaat punya tangan. Saya tahu yang kasar itu pasti pekerja keras, katakan amin. Tangan saya juga kasar, saudara. Tangan saya kasar. Beberapa orang berkata, Dayo, nanti kita pulang, kita jabat tangan Pak Firly apa benar? Kita buktikan. Saya nggak masalah kasar, tapi setiap orang itu punya jabat tangan berbeda. Belum lagi orang punya kebiasaan. Ada orang di gereja kan ngupil kan, sambil dengar. Pulang, shalom. Shalom. Makanya istri saya itu kalau pulang gereja semua, cuci tangan dulu Pi, cuci tangan semua. Cuci tangan bersih-bersih. Bukan karena apa-apa, bukan. Setiap orang itu beda punya kebiasaan. Amin. Ada orang mandi, dia bersihin semua sehingga tidak tersisa. Tapi ada orang nanti di gereja baru dibersihin. Tapi di sini nggak ada. Selama saya khotbah saya nggak melihat. Nggak tahu kalau tadi puji-pujian saya nggak lihat. Pas selama saya khotbah nggak ada. Meskipun mau naik begitu dia khotbahin nggak jadi. Dengarkan baik. Kesetiaan itu bukan satu, tetap satu. Bukan. Ukuran Tuhan satu harus tambah maju. Katakan amin. Tambah maju.
Dan karena itu saya berdoa hari ini, supaya jemaat di tempat ini, kalau sudah mulai lama jadi jemaat, ini waktunya engkau beri keuntungan bagi Tuhan. Beri laba bagi Tuhan. Amin. Ini waktunya engkau berkata, saya nggak mau satu tetap satu. Ini waktunya saya maju satu langkah. Mulai jadi asyir. Saya cerita Pak Yamin tadi ya. Asyir. Asyir. Mulai jadi asyir. Lama-lama jadi pendoa. Lama-lama jadi pengumuman. Lama-lama bisa khotbah. Hari ini saya telepon dia aja kadang-kadang. Pak, bisa bantu saya pelayanan. Waduh nggak bisa. Saya lagi ada jadwal. Artinya begini. Dengarkan baik. Orang kalau mau dari kecil, lama-lama dipercaya Tuhan dalam hal yang lebih besar. Amin. Saudara tahu, saya beberapa minggu yang lalu, saya sudah pernah cerita sama saudara kan, Soichiro Honda. Waktu dia masih miskin sekali, dia ikut kerja dengan bosnya di Tokyo. Sambil bos ikut orang kerja, dia bantu bosnya jagain anaknya. Jagain anaknya bos. Dia merangkap jadi babysitter untuk anaknya bos. Dia kerja kalau nggak salah 7 tahun, kemudian bosnya buka cabang baru. Dia yang ditunjuk sama bosnya untuk pimpin perusahaan baru. Artinya apa? Ketika saudara menunjukkan kesetiaanmu, engkau mau melakukan lebih lagi, bukan hanya stuck. Tapi lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Manusia aja kalau lihat orang setia, dia kasih kepercayaan lebih. Amin. Dikasih kepercayaan lebih. Saya punya teman, dia punya sopir, sudah sekian tahun bersama dengan dia. Saudara tahu dibelikan rumah sama bosnya. Jarang-jarang kan sopir bisa dibeliin rumah sama bos kan? Betul nggak? Saya pernah punya sopir, baru 1-2 bulan kerja, pinjam uang, setelah itu dia keluar. Uangnya nggak balik sampai hari ini. Jarang-jarang. Teman saya tanya, kenapa? Kok sopirmu kamu beliin rumah? Lah, ini orang setia banget Pak sama saya. Nggak pernah hitung-hitungan sama keluarga kami. Hatinya tergerak, beliin rumah untuk anak buahnya. Manusia aja kalau lihat orang setia, hatinya nggak tahan, mau memberkati. Bisa bilang amin? Apalagi Tuhan. Amin. Karena itu hari ini kalau saudara termasuk jemaat 5D, majulah, kurangi 1D-nya. Paling tidak dengkurnya dikurangi. Kurangi 1D, lumayan loh Pak. Saya tidak dengkur lagi, D-nya berkurang 1. Katakan amin. Tapi at least sampai saudara yang diamnya duduk diam dengan tenang, tidak ngapa-ngapain bagi pekerjaan Tuhan. Hari ini saudara harus melangkah lebih maju lagi. Amin. Karena kesetiaan, dengarkan baik. Bukan stuck, tapi kesetiaan itu bertumbuh bersama dengan Tuhan. Amin. Karena itu saudara yang gak ikut FD, saya mohon ikutlah FD. Pak, saya nggak biasa ngumpul dengan orang Pak. Lalu ngumpulnya biasa dengan siapa? Kecuali kalau saudara betul-betul ada kendala yang tidak bisa dihindari, saya juga mengerti. Katakan amin. Tapi setidak-tidaknya kalau saudara punya waktu, mari ikut bersama. Ya, ikutlah FD. Kecuali ada satu dan lain hal yang tidak pernah bisa ditinggalkan, saya mengerti. Tapi ada orang memang nggak punya acara apa-apa dan nggak ada kegiatan hambatan apa-apa. Tapi nggak mau ikut. Hari ini saya dorong saudara ikut. Saudara selangkah lebih maju bersama dengan Tuhan. Bisa bilang amin? Karena itu yang pertama dengarkan baik. Siapa yang setia artinya maju selangkah dengan Tuhan. Tuhan akan tambahkan kepercayaan lebih lagi. Amin. Kalau saudara punya toko satu, baru punya satu toko, cuma gara-gara satu toko ini saudara nggak ke gereja, bagaimana Tuhan mau tambahkan 2 toko? Bisa bilang amin? Amin. Kalau Tuhan kasih saudara satu toko, saudara setia dengan satu toko, tetap dengan Tuhan, melangkah 1 kali lagi, lebih maju dengan Tuhan. Tuhan bisa lipat gandakan apa yang kau punya. Saya bilang amin. Dan saudara tahu,
teman saya, Pak Yamin tadi itu. Dari nggak bisa apa-apa, saudara tahu, dia bisa dipercaya berkali-kali jadi tour leader, tour guide untuk ke Israel. Salah satunya saya pernah bareng dia, cuma nggak jadi berangkat karena pecah perang di Israel. Saya udah urus paspor dengan suami istri, kita sudah mau berangkat, Israel pecah. Tour nggak berani. Itu tahun berapa itu? Berapa puluh tahun yang lalu? Berapa waktu yang lalu? Saya pikir mungkin Tuhan tidak izinkan waktu itu dan Tuhan izinkan hari ini bersama jemaat OFC. Amin. Amin. Nah, haleluya. Nah, saudara tahu, di kita ini tidak jarang orang punya kerinduan ke Israel. Ya, saudara tahu, saudara-saudara sepupu kita agama seberang, meskipun dia jualan lombok, betul nggak? Jualan tomat di pasar, jualan apa? Dia punya kerinduan untuk ke sana, melihat secara langsung. Kita ini uangnya numpuk-numpuk, nggak pernah punya kerinduan. Bilang amin dan pelan. Amin. Nggak pernah punya kerinduan. Kalau saudara berkata, Pak saya nggak punya uang, hari ini kita doa sama-sama. Amin. Saya percaya kalau saudara punya kerinduan, lakukan dengan setia. Pak Yamin bolak-balik ke sana saudara, gratis, malah disakuni sekian ratus dolar. Dimulai dari kesetiaan. Saya berdoa hari ini semua di tempat kita melangkah lebih maju. Kasih salam dulu, kau harus lebih maju. Satu langkah aja gak apa-apa. Amin. Saya gak akan lama-lama, sudah jam 12 hampir. Yang terakhir, katakan puji Tuhan. Saya mau bacakan satu ayat yang saya tahu kita sudah kenal. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Lihat. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kenapa tidak melebihi kekuatan manusia? Alkitab bilang, sebab apa saudara? Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, perhatikan, ia akan apa saudara? Memberikan kepadamu, perhatikan ini, jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah lihat baik-baik, Alkitab bilang pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa. Lalu apa hubungannya Pak dengan kesetiaan? Nah lihat begini, Alkitab bilang sebab Tuhan setia. Sama-sama bilang dengan saya, Tuhan setia. Nah Alkitab bilang karena Tuhan setia, Alkitab bilang dia akan memberikan, ini calon pendeta dalam nama Yesus, jadi pendeta. Ia akan memberikan apa saudara? Apa saudara? Memberikan kepadamu apa saudara? Jalan keluar. Saya pernah masuk tol saudara. Udah masuk tol, kan gak bisa mutar balik kan? Saya tanya, kalau saudara masuk tol, udah keliru di tol, apa yang saudara lakukan? Saudara tinggal tetap mutar balik nggak bisa, tinggal tetap atau tetap jalan aja, jalan sampai temu jalan keluar. Nah dengarkan baik, dengarkan baik, dengarkan. Banyak orang bilang begini, Pak, kenapa ya saya tidak pernah melihat jalan keluar dari Tuhan? Kok jalan keluar untuk masalah saya nggak ada Pak, rasanya buntu Pak. Kenapa ya Pak, saya nggak temukan jalan keluar untuk persoalan saya? Dengarkan baik, Tuhan bilang jalan keluar. Kapan orang bisa menemukan jalan keluar? Sederhana. Ketika engkau keep walking. Amin. Tetap berjalan. Sampai engkau lihat jalan keluar. Kenapa orang tidak lihat jalan keluar? Pertama, karena dia berusaha mutar balik. Pertama,
Jelas salah itu. Amin. Yang kedua, dia mungkin gak pengen, saya gak mau kembali ke dosa saya yang lama, saya gak mau kembali ke hidup saya yang lama, saya mau tetap tinggal di sini. Kalau saudara tetap tinggal, saudara tidak akan pernah lihat yang namanya jalan keluar. Nah, Tuhan bilang gini, aku setia. Kenapa mesti ada kalimat sebab Allah setia? Dengarkan baik. Tuhan kasih contoh kepada kita. Aku aja setia. Katakan amin. Jadi kalau kamu mau lihat jalan keluar, saudara harus tetap setia. Bisa bilang amin? Karena kalau saudara tetap setia, keep walking, tetap berjalan dengan kesetiaan, ujung-ujungnya pasti saudara lihat jalan keluar. Bisa bilang amin? Beberapa masalah yang kami hadapi, kok pendeta juga punya masalah? Ya, pendeta juga manusia lah. Ada lagunya kan, pendeta juga manusia. Punya masalah, punya hati. Jangan samakan. Ada lagunya lagi. Saya melihat begini, ketika saya hadapi masalah, kalau saya berhenti tengah jalan, mungkin saya nggak akan lihat Anda. Beberapa dari Anda saya nggak akan lihat. Tapi karena saya keep walking, akhirnya ada banyak orang yang saya ketemu dan hari ini saya bisa ketemu dengan Anda. Bisa bilang amin? Kesetiaan itu selalu memberikan solusi bagi persoalanmu. Bisa bilang amin? Sekali lagi saya ulangi. Kesetiaan itu selalu memberikan solusi bagi persoalanmu. Karena itu saya berani berkata begini. Ketika orang tidak setia, persoalannya tambah ruwet. Amin? Ada suami istri bilang gini, kalau dia bisa selingkuh gak setia, emang dia toh yang bisa? Aku juga bisa. Wah, tambah parah. Katakan amin. Tambah parah, tambah ruwet. Karena itu selalu, dengarkan ini. Kesetiaan selalu membuat solusi dalam kehidupan. Karena kesetiaan itu akan membawa engkau kepada jalan yang namanya jalan keluar. Karena itu orang berkata, kenapa Pak? Saya nggak lihat jalan keluar masalah saya. Saya beritahu ke saudara ini, tetap jalan aja dengan Tuhan. Ujung-ujungnya di depan, pasti ada jalan keluar. Saya pernah cerita sama saudara. Dulu kami punya worship leader waktu saya masih di Surabaya. Waktu saya masih gembala di Surabaya dulu. Saya punya worship leader, saudara. Dia suami istri kerja. Dan mereka punya sedikit uang. Suaminya itu beli mobil. Beli mobil Xenia, dia beli. Lalu rencananya mobil itu direkrutkan sama temannya yang usaha rental. Usaha rental mobil, ya. Lalu apa yang terjadi? Dia beli mobil, dia titip ke temannya usaha rental mobil dengan harapan begini. Dari rental mobil itu dia dapat uang untuk bayar angsuran, atau setidaknya dia dapat lebih-lebih dikit. Mau 500 ribu nggak apa-apa kan? Artinya at least gini, selama 4 tahun dia nyicil, kalaupun hanya bisa dapat uang angsuran, at least dia setelah 4 tahun dia dapat mobil, ya kan? Yang bayari hasil rental. Suaminya pemain musik, istrinya WL di gereja. Apakah itu asen? Bukan. Bukan. Daripada saudara sudah menduga-duga, apa itu asen? Bukan. Bukan. Nah, saudara tahu, istrinya WL. Suatu hari saudara tahu, mobilnya yang disewakan rental, dicuri orang. Semua mobil rental itu ada GPS yang dipasang secara tersembunyi. Sehingga mobil di mana itu bisa dilihat di internet, diketahuan mobilnya di mana. Tapi ini rupanya pencurinya itu pencuri kelas kakap, artinya sudah ahli.
Sehingga tempat tersembunyi di mana GPS ditaruh bisa diambil, diputus kabelnya. Sehingga mobilnya betul-betul hilang. Dia nangis-nangis. Pak, gimana ini? Saya bilang kita doakan aja. Sampai minggu depan, dia punya jadwal pemimpin pujian, WL. Hari Sabtu dia telepon saya. Pak, saya ini besok tugas WL, Pak. Gimana Pak, saya tugas WL. Hati saya gak sejahtera, Pak. Bapak tahu kan, saya ingat mobil saya, Pak. Nanti bahasa roh saya jadi berubah. Oh, Toyota Honda Xenia. Bahasa roh saya terpengaruh nanti Pak, gimana? Nah, kalau bahasa roh terpengaruh itu kata saya, bukan kata dia. Nanti saya gimana Pak? Saya bilang gini sama dia. Dengarkan ya. Justru ini saatnya engkau buktikan sama Tuhan bahwa meskipun engkau dalam masalah, engkau tetap setia melayani Tuhan. Bisa bilang amin? Jadi gitu ya Pak, saya tetap WL Pak. Tetap WL, gak apa-apa Pak. Ya gak apa-apa lah. Ini waktunya engkau berdoa sama Tuhan, minta kekuatan sama Tuhan, biar Tuhan kasih jalan keluar untuk mobilmu. Mobilmu gak usah dipikirin, biar Tuhan yang mikirin. Besok dia WL sir. Lagu pertama, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapa harus terjadi. Itu merema banget di dalam. Biasanya jemaat yang nangis-nangis ini WL-nya nangis. Tanpa dia sadar, biasanya kalau orang ini tahu, oh haleluya, haleluya. Begitu amin dia heran, jemaatnya hilang. Dia udah membelakangi, nggak sadar, dia saking betul-betul meremahnya saudara. Loh, orang kalau dalam masalah saudara, itu lagu apapun menyentuh hati. Ya kan? Lagu apapun menyentuh hati. Meskipun lagunya, ku mau di sana. Sudah nyentuh, aduh, aku mau di sana. Bojoku larang aku mau di sana. Merema semuanya. Dia habis pelayanan, saudara tahu? Turun saya bilang, percayalah Tuhan pasti buka jalan. Beberapa hari berikutnya, saudara dengarkan mobil. Mobilnya ketemu, tapi sudah ada di NTT sana itu, di daerah. Dia di Surabaya, mobilnya bisa sampai di sana. Ketemu. Polisi kejar sampai ke sana, ketemu. Mobilnya ketemu, dan akhirnya hitung-hitungan dan akhirnya dibawa pulang. Mobilnya ketemu. Nah, karena dia ketemu mobilnya, dia udah kapok rental, mobilnya dijual, nggak rental lagi. Tapi saya tanya sama dia, kok bisa ketemu mobilmu? Dia cerita begini, ternyata GPS-nya yang udah diputus kabelnya, itu entah kenapa yang maling itu bersih-bersih, entah pembantunya atau siapa bersih-bersih, kabel yang putus itu bisa nyambung kembali. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Waktu nyambung ketahuan di mana mobilnya. Didatangi sana, digrebek, ketemu mobilnya. Saudara tahu, dengarkan baik, kabel itu nggak punya kaki. Golek temane ke koncoku. Nggak punya kaki kabel itu, katakan amin. Dan dia tidak tahu, dia sembarangan sambung malah konslet, betul nggak? Minus dengan plus bisa konslet. Kok bisa kabel tahu? Iki minus koncoku nih. Ini plus temanku. Nyambung ketahuan. Mobilnya dapat. Dia ketemu saya, benar ya Pak ya, puji Tuhan Pak ya. Berarti kalau kita lagi susah ada masalah, jangan mundur ya Pak. Baru tahu dia. Katakan amin. Karena itu saya banyak melihat orang begini, Pak, saya jangan dijadwal dulu Pak ya, saya lagi ada banyak masalah Pak. Loh. Bagaimana engkau bisa lihat jalan keluar? Justru ketika engkau ada masalah, jadwalmu, tugasmu, lakukan. Bisa bilang amin? Saya apalagi saya nggak bisa sama saudara hari ini saya lagi dalam masalah. Jadi tolong siapa yang bisa gantiin saya khotbah, saya hari ini istirahat khotbah.
Saudara, siapa yang mau lihat jalan keluar dalam hidupmu hari-hari ini? Amin. Keep walking. Tetap jalan. Hari ini engkau berkata, Pak saya belum lihat Pak. Mungkin ada di depan. Bisa jadi tinggal 50 meter ada jalan keluar. Saudara berhenti di sini. Saudara datang kepada Ci Arnia yang jadwal. Ci Arnia, aku buat di jadwal sih. Kenapa? Lagi banyak masalah Pak. Bojoku gak pulang-pulang. Lagi banyak masalah Pak. Bojo Pak ya, bojo ya. Justru kalau bojo gak pulang-pulang tetap pelayanan. Nanti Tuhan yang tarik dia. Ayo mulai, bojomu pelayanan kok. Katakan amin. Tuhan yang akan datang, jewer suamimu, ayo pulang, pulang. Itu loh istrimu pelayanan, ayo pulang, pulang. Nanti balik kucing. Iya Tuhan. Bisa bilang amin. Kita ini kebanyakan begitu Pak. Saya lagi pusing Pak, kerjaan sepi Pak. Saya tak berhenti pelayanan dulu Pak ya. Saya mikirin kerjaan saya dulu Pak. Nanti kalau saya sudah selesai, konsentrasi pekerjaan selesai, baru saya kembali pelayanan. Saya kasih tahu, dengarkan, nggak selesai-selesai. Karena ada masalah yang kalau bukan turun tangan, Tuhan turun tangan, nggak bisa selesai. Bisa bilang amin? Karena itu, Pak saya istirahat dulu ya ke gereja. Saya lagi repot Pak, pekerjaan saya lagi, aduh Pak, saya mau urusi dulu. Saya beritahu saudara, urusi dulu pekerjaan Tuhan, Tuhan yang akan urusi pekerjaanmu. Makanya ayat Alkitabnya jelas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa saudara? Akan ditambahkan. Amin. Saudara beli mobil hadiah payung, bukan beli payung hadiah mobil. Saya bilang amin. Saudara beli sepeda motor hadiah jaket dan helm. Saudara nggak bisa beli helm. Loh mana motornya? Lu ngawur. Kalau saudara beli sepeda motor, saudara bisa tanya mana jaketnya, mana helmnya. Artinya ada yang perlu diutamakan. Amin. Saudara nggak bisa utamakan pekerjaanmu lalu lupakan pekerjaan Tuhan lalu nanya, Tuhan mana berkatmu? Tuhan bilang ngawur aja. Kamu beli jaket minta sepeda motor. Bisa bilang amin. Harusnya beli motor dulu, tanpa engkau minta pun dikasih jaketnya, dikasih helmnya. Karena itu semuanya akan ditambahkan. Ingat, setia dengan kepercayaan tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara mau dipercaya suamimu, para ibu-ibu dengarkan, setialah ketika apa yang dipercayakan oleh suami. Amin. Bisa bilang amin? Dan saya berdoa hari ini tidak ada lagi ibu-ibu berkata, bojoku pelit Pak, gak percayaan Pak, sama duit ngene Pak. Enggak ada lagi kayak gitu. Bisa bilang amin? Karena apa? Karena suami menilai, istriku loh dikasih berapa aja kembali kok malah tura-tura. Saya seingat saya dari tahun lalu loh saya kasih duit dia, dan entek sampai hari ini. Dia apaan loh yang gak tahu. Ya, contohnya saja. Ya. Jangan marah Pak, kalau istrimu gak percaya sama engkau. Kamu memang bocor gak pernah percaya sama aku. Jangan marah. Kalau mau dipercaya suami, tunjukkan kesetiaanmu Pak. Bisa bilang amin? Beberapa orang berkata, nyesel aku Pak, bojoku enggak datang. Jangan khawatir, ada CD-nya. Beli 5, setel semua, di kamar mandi, di setel semua. Biar bojomu dengar. Katakan amin. Ada videonya lagi. Ya. Terima kasih untuk Pak Leo yang dengan setia merekam kita. Haleluya. Bu, Pak, jangan marah kalau anak-anakmu enggak percaya. Anak-anak jangan marah kalau orang tuamu gak percaya. Anak-anak saya, saudara tahu, HP-nya, game-nya, semua saya sita. Dia nanya, lo kenapa Pi? Saya bilang begini, karena kamu gak bisa dipercaya. Kamu harus bisa atur waktumu. Kemarin di acara pemberkatan nikah, anak saya Kristo duduk dekat Abner, anaknya Pak Semi.
Abner tanya, loh kamu kok gak bawa HP-mu? Gak boleh sama papiku. Apa? Oh, papiku bilang aku gak bisa dipercaya. Aku mesti belajar ngatur waktu. Lalu dia tanya, kamu ngatur waktunya gimana? Saya baru lihat anak kecil ngomong begitu. Kamu atur waktunya gimana loh? Papamu kok boleh kamu bawa game itu? Bisa ngomong gitu loh. Pulang-pulang dia cerita sama saya, dia serahin jadwalnya. Anak saya Melvin, dia bawa buku dengan Kristo. Ini Pi, pengaturan jadwal saya. Pulang sekolah, nggak percaya ada bukunya di rumah. Pulang sekolah jam 12.30, habis itu mandi, makan, main game Pi sampai jam 3, habis itu belajar, les Pi. Nggak percaya ada bukunya di rumah, saya tunjukin. Saya kaget pulang-pulang kemarin. Jadi boleh ya Pi ya, habis ini papi percaya kami. Saya bisa ngatur waktu. Anak saya bisa bilang gitu. Karena itu saya dengan anak saya nggak bisa sembarangan ngomong, saudara. Dipaleni kalau ngomong sembarangan. Karena ketika saudara bisa dipercaya, karena saudara bisa setia, pasti bisa dipercaya. Amin. Yang pertama, kesetiaan itu bukan hanya saudara tetap satu, tapi tambahkan. Amin. Saudara yang gak pernah pelayanan, hari ini saya undang saudara pelayanan. Atau saudara yang dulu pernah pelayanan, hari ini pelayanan, pelayananlah. Amin. Yang kedua, dengarkan baik. Dengarkan baik. Kalau saudara mau dapat solusi dari Tuhan, tetap setia. Karena ada jalan keluar di depanmu. Bisa bilang amin? Saudara siapa yang hari ini mau lihat jalan keluar dari hidupmu, ya Tuhan? Amin. Saudara berkata, Pak, masalah aku banyak Pak. Saya mau lihat jalan keluar. Tetap aja jalan. Suatu hari kelak saya percaya Tuhan akan buka jalan dan ada jalan keluar dalam hidupmu. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri sama-sama. D. C aja. Ada lagu lama, lagu oldies banget. Kira-kira diciptakan pada tahun 1800-an, 1600-an ya. Lagunya bunyinya, setia, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati. Apakah jelasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati. Sebentar, saya mau tunjukkan satu ayat kepada saudara. Buka Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Lihat firman Tuhan berkata begini. Janganlah takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama berapa hari? 10 hari. Saudara tahu, semua persoalan kita ada masa expirednya. Ada masa expired. Ada yang Tuhan berkata, masa expired persoalanmu 3 bulan nak. Tapi dengarkan baik. Kapan kita bisa mencapai masa expired dan akhirnya kita melihat jalan keluar dari masalah kita? Tuhan bilang begini, baca kalimat selanjutnya. Hendaklah, apa saudara? Engkau setia sampai mati. Sampai mati ini artinya begini. Sampai langkah akhir kita mau tetap setia. Amin. Sampai langkah terakhir kita mau setia. Dan Tuhan berkata, dan aku akan mengaruniakan kepadamu, apa saudara? Mahkota kehidupan. Siapa yang mau setia hari ini? Amin. Mari angkat tanganmu, nyanyikan sama-sama. Setia, setialah.
Amin. Setialah sampai mati. Amin, amin, amin. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Amin, amin, amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Amin. Setia, setialah, setialah sampai mati. Lagi, angkat tanganmu sama-sama. Setia, setialah. Amin, amin, amin. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setia, untuk kasih setianya? Amin. Setia, setialah, setialah sampai mati. Mari lagi dengan segenap hati katakan setia, setia, setialah, setia sampai mati. Amin. Seperti dia Tuhan yang sudah setia. Setia, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Balasanmu untuk kasih setianya. Setia, setialah, setia sampai. Lagi dengan segenap hati katakan setia, setia, setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia, setia sampai mati. Apakah balasanmu? Yes Lord. Untuk kasih setianya. Setia, setialah, setia sampai mati. Mari angkat tangan kananmu ke atas, taruh tangan kirimu di dada. Biar semua kita berdoa hari ini. Dengarkan baik, kesetiaan menentukan kepercayaan Tuhan atas hidup kita. Tahukah saudara bahwa Tuhan mau mempercayakan banyak hal dalam hidup kita. Dia mau mempercayakan miliknya. Dia mau percayakan talentanya. Bahkan dia mau percayakan banyak hal dalam hidup kita. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang setia siang hari ini. Dan saya berdoa di siang hari ini ketika Tuhan mencari orang yang setia, yang ia mau percayakan banyak hal, Tuhan temukan di tempat ini. Angkat tanganmu dan mulai berdoa pada Tuhan. Dan biarlah setiap engkau berkata, Tuhan, aku mau melangkah selangkah lebih maju lagi Tuhan. Kalau engkau mempercayakan satu talenta hari ini, kami mau tidak mau tetap satu Tuhan. Kami mau melangkah satu langkah lagi Tuhan. Bahkan ada yang mau melangkah 2 langkah ke depan Tuhan. Kami memberikan laba bagi Tuhan. Kami memberikan keuntungan bagi pekerjaan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
persoalan, ingat Tuhan setia. Dia akan berikan jalan keluar. Tapi Tuhan ingin engkau tetap berjalan, jangan mundur, jangan tetap tinggal, tapi terus maju bersama Tuhan. Meskipun engkau punya persoalan hari ini, dengarkan, Tuhan berkata tetap setia, tetap berjalan maju, sampai engkau lihat kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi, sampai engkau lihat jalan keluar atas hidupmu, atas persoalanmu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Kami tahu suatu hari kelak kami akan lihat jalan keluar. Karena itu Tuhan menguatkan kami, Tuhan menolong kami. Untuk kami tetap setia kepadamu. Berkati jemaatmu Tuhan. Angkat hidup kami, angkat pekerjaan kami. Tuhan, pulihkan rumah tangga kami. Dan biar kami menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Karena kami menunjukkan kesetiaan kami. Terima kasih Bapak. Berkati sekali lagi semua kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, dipercaya Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali.